pembelajaran, saya minta tolong pada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada bisa akan memimpin doa. Belum mulai pembelajaran, kita belajar bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih. Sebelum itu, pasien absen terlebih dahulu ya. Ada yang sama soal ini? Ada Pak. Siapa? Sandi. Sandi mana? Kemudian Pak. Ya, itu siapa lagi? Eca. Eca mana? Sandi. Oke, Sandi. Terus ada lagi? Rena mana? Sandi. Sebelum kita mulai pembelajaran, dilihat dulu ada sampah di bawah. Ada. Kalau ada, silakan dibuang. Silakan dibuang. Yang laki-laki, bajunya dimasukkan. Iya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit tentang teks biografi. Coba kita ulas lagi. Apa itu teks biografi? Teks yang menjelaskan tentang perjalanan seorang. Oke, sebelum itu mari kita explaining terlebih dahulu ya supaya tambah semangat. Jadi permainannya tepuk pagi, siang, dan malam. Gimana Pak? Kalau tepuk pagi, tepuknya 1 kali. Kenapa? Karena masih pagi ya. Kalau tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau tepuk malam, nggak boleh tepuk, harus sampai malam ya. Oke, fokus sama apa yang Pak Zen ucapkan. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, lagi ya. Tepuk malam. Tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, semuanya sudah konsentrasi ya. Oke, tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu yaitu peserta didik mampu menggunakan sumber pendukung untuk menelaah penggunaan tanda baca struktur teks biografi. Langsung saja, nah ini. Jadi struktur teks biografi itu ada 3 bagian yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama yaitu bagian orientasi. Jadi kalau kalian menulis teks biografi itu harus ada bagian awalnya, yang itu yang disebut dengan teks bagian orientasi. Nah, bagian kedua atau bagian inti itu bagian kejadian atau peristiwa penting. Jadi kalau bagian orientasi itu biasanya memuat tentang nama, terus tanggal lahir, tempat lahir ya, dan pendidikan. Nah, di bagian kedua ini itu bagian perjalanannya, bagaimana perjalanan seorang tokoh itu dimulai. Nah, bagian yang terakhir itu namanya adalah reorientasi, yaitu bagian penutup. Isinya tentang apa? Isinya adalah tentang penjelasan, yaitu apa yang perlu kita teladani dari perjalanan seorang tokoh tersebut. Paham sampai sini ya? Yang selanjutnya yaitu tentang kaidah pembahasan teks biografi. Jadi kalau kalian menulis teks biografi, yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Jadi kata gantinya yaitu seperti ia, dia, beliau, dan nya. Nah, ini berhubungan dengan kelompok kemarin, kelompok diskusi kemarin. Kemarin kan Pak Zen sudah bilang ada kelompok yang terbaik. Berhubung kelompok yang kadang-kadang ini menjadi kelompok terbaik, maka di pertemuan kali ini Visa boleh memilih dari 5 tokoh ini untuk melaksanakan tugas, yaitu membuat teks biografi. Ya. Sekarang silakan kalian mendiskusikan bersama untuk membuat teks biografi secara berkelompok, ya. Seperti kelompok yang kemarin.
tulisan teks biografi berdasarkan kelompok masing-masing ya. Oke, untuk kelompok yang pertama, kelompok kadang-kadang silakan maju. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian awal teks biografi ini kami buka dengan memperkenalkan I.R. Soekarno atau yang disebut dengan Bung Karno. Dari nama, tanggal lahir, dan latar belakang orang tuanya. Kejadian penting pada bagian ini kami menceritakan beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Soekarno seperti melanjutkan studi di HTS Bandung dan meraih gelar insinyur teknik pada tahun 1926. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Story Y akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu teks biografi Bung Tomo. Ini kami telah membuat teks biografi Bung Tomo. Pada bagian awal, kami mengenalkan Sutomo dengan nama lengkap, tanggal lahir, dan tempat lahir, dan memberikan informasi tentang latar belakang dan orang tua Bung Tomo. Kejadian penting pada tahun ini kami menceritakan beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Bung Tomo seperti aktif dalam berbagai organisasi pergerakan nasional pada masa penjajahan Belanda. Dan akhir kami menyimpulkan tentang kontribusi besar Bung Tomo bagi bangsa Indonesia. Kami juga menyebutkan bahwa beliau adalah pahlawan nasional yang telah berjasa besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan membangkitkan semangat juang rakyat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Kalian semua sudah menampilkan presentasi hasil karya kalian, yaitu membuat teks biografi ini dengan sangat baik. Oke, kasih tepuk tangan dulu semuanya. Jadi pada kesimpulannya, akhir dari pembelajaran teks biografi ini yaitu kita bisa membuat teks biografi dengan cara memahami perjalanan tokoh sehingga kita dapat mengambil keteladanan terhadap tokoh yang kita baca ya. Yaitu tadi adalah teks biografi Gus Dur, tentang teks biografi Insinyur Soekarno dan tokoh-tokoh yang lain. Oke, untuk kelompok yang terbaik pada pertemuan kali ini, kelompok yang terbaik yang telah mempresentasikan hasil karyanya yaitu kelompok menyala abangku. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Ini baru benar-benar menyala. Oke, terima kasih kalian semua sudah cukup antusias dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini, yaitu tentang teks biografi. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran teks biografi ini adalah teks biografi merupakan kegiatan yang bermanfaat dan penting. Selain memberikan pengetahuan dan wawasan, teks biografi juga dapat menginspirasi, memotivasi, dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kasih akhiri? Ya, oke. Sebelum kita akhiri bersama, marilah kita baca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillah.